koordinasi akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua KPI Muhammad Swada Abdul Ghafar yang sekarang posisinya di Purwokerto. Nah, Purwodadi ya, Purwodadi. Yang kami hormati segenap pengurus KPI Muhammad Swada ya, dan seluruh jajaran di kepengurusan KPI Muhammad Swada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk kedua kalinya ya. Yang pertama kemarin waktu raker, dan sekarang ini kita berkumpul kembali ya, untuk kita mengadakan koordinasi berkenaan dengan persiapan program manasik haji tahun 2027 1448 Hijriah. Salam dan salawat pada senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini kita selenggarakan ya dalam rangka kita menyatukan persepsi kita, menyatukan langkah kita, menyatukan frekuensi kita agar nanti di dalam perjalanan manasik haji tahun 2027 nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi kita. Mudah-mudahan nanti manasik 2027 ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda acara pada pagi sampai siang nanti insya Allah yang pertama nanti pembukaan, kemudian yang kedua arahan dari Ketua KPI Muhammad Swada Ustaz Abdul Ghafar, kemudian yang kedua penjelasan tentang arah dan teknis pelaksanaan manasik nanti atau nanti arah perjalanan amal swada ke depannya nanti oleh Ustaz Adnan. Kemudian yang ketiga kita bagi-bagi tugas. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa calon jamaah haji 2027 sebagian sudah dirilis oleh Kemenhaj, kita sudah dapatkan datanya, dan ini nanti yang akan kita sasar, kita undang untuk pelaksanaan manasik haji pertama yang insya Allah nanti diselenggarakan pada tanggal 12 Juli di Balai Tawaharum Komplek Balai Kota. Dan nanti kami harapkan kita semua bisa nyengkuyung, bisa mengidarkan undangan itu door to door, face to face, dan kita beri penjelasan sejelas-jelasnya kepada calon jamaah yang kita undang. Boleh kan untuk pengantar dari kami, dan monggo kita buka lebih dahulu acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua arahan dari Ketua KPI Muhammad Swada kepada Ustaz Abdul Ghafar, kami persilahkan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar nih? Kenop banget. Mantap. Halo, Assalamualaikum. Jelas. Saya bisa didengar? Jelas terdengar Pak. Jelas. Oh, iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma hamdul Qur'an. Bapak Ibu, yang pertama saya mohon maaf ya, hari ini tidak bisa bersamai. Sebenarnya sudah saya pasrahkan ke Ustaz Adnan, Ustaz Iping, Ustaz Dana dan yang lainnya. Saya ini gawe yang mana satu minggu gaweannya keliling-keliling apaan. Bahwa ini dirahmati Allah SWT, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah mari kita bareng-bareng meluruskan niat kita, membersihkan niat kita semuanya dalam kegiatan kita, khususnya di kegiatan pokok kita di KPAU Amal Syuhada, yakni melayani para calon jamaah haji tahun 2027 yang itu menjadi agenda pokok kita di KPAU Amal Syuhada. Core komiten kita untuk melayani calon jamaah haji setiap hari, mempersiapkan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji secara benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi monggo bareng-bareng kita terus meluruskan, bersihkan niat kita semata-mata karena Allah. Dan saya yakin kita semuanya, saya panjenengan semuanya bergabung dengan Amal Syuhada ini tidak ada niatan yang lainnya atau motivasi yang lainnya kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus kita jaga. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah terus terjaga niat kita, kelurusan hati kita, yang kedua adalah mari kita menguatkan semangat, soliditas, kekompakan dari seluruh bidang di pengurus KPAU Amal Syuhada hari ini. Dan ini adalah kegiatan yang setelah kita dilantik nih, meskipun di kita banyak yang sudah menjadi pengurus Amal Syuhada di periode yang lalu, namun pada hari ini, pada periode ini, setelah kita dilantik bulan Januari kemarin, ini berarti kita mulai agak disapih sama para sesepuh, ya, para sesepuh. Tentu kita tetap menghadirkan, berkonsultasi ke beliau untuk pelaksanaan kegiatan Amal Syuhada ini, sehingga Bapak Ibu semangat dan kekompakan kita terus untuk membawa aura nanti kepada para calon jamaah haji bahwa kita yang sudah purna dalam haji kita ini tetap semangat untuk melayani mereka, mempersiapkan mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Tentunya lurus niat kita mendapat ridha Allah. Kita berharap pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempersiapkan para calon jamaah haji itu, sehingga ketika mereka berangkat haji, mereka pulang mendapatkan haji mabrur. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan cipratan pahala dari mereka karena kita mempersiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan besar nih di dalam pelaksanaan manasik haji kita, bimbingan manasik haji kita, karena di tahun-tahun ini setelah 2024, 2025, 2026 ini betapa
Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi juga berbenah untuk kemudian bisa melaksanakan haji secara lebih baik lagi dalam melayani haji dengan sebaiknya, sehingga ada banyak hal yang berubah gitu ya, ada yang berubah, termasuk di pemerintahan kita yang mulai tahun kemarin 2026 itu ada kementerian tersendiri yang mengurusi ibadah haji, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, sehingga kita harus cepat beradaptasi, kita harus cepat merubah atau mengikuti kebijakan-kebijakan baik secara hukum maupun juga kita mengikuti perkembangan pelaksanaan haji yang sudah sangat digital gitu. Kemandirian calon jamaah haji dalam menggunakan segala sesuatu yang sifatnya digital ini sangat penting untuk kita. Maka kita juga sudah mempersiapkan bagaimana nanti ada selain ruqyah, kemudian jasa dia, atau selain modal atau pembekalan ruqyah, pembekalan fisik, kemudian pembekalan ilmu, juga ada pembekalan faniyah atau keterampilan dalam beradaptasi dengan kemajuan zaman ini yang itu diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka terus kita tetap menjaga prinsip, namun luwes dalam memberikan pembimbingan gitu ya, atau melaksanakan bimbingan ibadah haji. Kita tetap teguh prinsip bahwa khudzu anni manasikakum, kita berupaya keras agar bimbingan yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan sunnah, contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun kita tetap mampu beradaptasi dengan aturan ataupun juga teknologi yang berkembang. Dan juga kita mendapat tantangan sekarang tidak mudah untuk kemudian kita bisa mengirimkan pembimbing ya, untuk saat ini. Meskipun kita sebenarnya sudah dulu ketika aturan antri pembimbing juga ikut antri seperti jamaah yang lain, kita pun juga sudah melakukan itu ya. KPH sudah mendaftarkan calon pembimbing itu sudah sejak tahun 2011, 2012, 2013 sudah didaftarkan untuk kemudian berangkat 10 tahun atau yang akan datang atau ya di tahun-tahun ini gitu ya. Namun ternyata aturan-aturan yang baru dari Kemenhaj itu mendaki yang lain. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi pelayan calon jamaah haji yang kompak, yang ihsan, yang terkelola dengan baik, dan calon jamaah haji kita nanti target kita mendapatkan lebih dari 150 bisa tercapai dan terbimbing dengan baik, mereka nyaman, mereka puas, sehingga mereka dalam melaksanakan ibadah haji pulangnya mendapatkan haji mabrur dan kita mendapatkan ganjaran pahalanya karena ikut serta dalam mempersiapkan para calon jamaah haji ini melaksanakan ibadah haji. Semakin banyak yang kita layani, artinya semakin banyak pula pahala yang insya Allah kita dapatkan. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Abdul Ghaffar. Seperti pantunnya Ustaz Ibing ya. Good morning, selamat pagi Ustaz Abdul Ghaffar, mantap sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi arahan dari Ustaz Abdul Ghaffar yang intinya menyampaikan bahwa tantangan ke depan itu tidak makin ringan, tetapi justru makin berat ya. Banyak regulasi-regulasi baru yang harus kita ikuti, harus kita antisipasi dan kita carikan solusinya supaya
kita bisa mengikuti regulasi-regulasi yang ada dan kita bisa lancar di dalam membersamai calon-calon jemaah haji yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya brosurnya mungkin bisa ya. Sebagai persiapan nanti untuk kita membagi undangan ke calon-calon jemaah haji, kita punya senjata berupa brosur ya. Ya, ini nanti perlu kita pahami bersama bagaimana kita nanti bisa menyampaikan kepada calon-calon jemaah haji tentang KPI Hawa Manusia itu bagaimana, apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan calon-calon jemaah haji itu nanti, sehingga nantinya diharapkan calon jemaah haji itu memang betul-betul siap, baik ruhiyahnya, baik ilmunya, baik keterampilannya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Kuat tadi. Maka oleh karena itu, monggo kita sengkuyung bersama, kita betul-betul bisa pahami bagaimana arah dari pembimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KPI Hawa Manusia. Oleh karena itu, untuk memperjelas apa yang sudah ada di depan panjenengan kepada Ustaz Adnan untuk bisa menyampaikan dan menjelaskan tentang salah satunya ini dari brosur ini. Monggo kami persilakan.